Richard Aras. Crossing langsung, heading dari Mario Kostas. Masih terjadi kabur dan terlepas kali ini Jimmy Suparno. Nampaknya wasit sudah melihat adanya pelanggaran terlebih dahulu dari Jimmy Suparno tadi terhadap penjaga gawang Gali. Ya, betul sekali, sebuah peraturan yang mengatakan bahwa penjaga gawang tidak bisa diganggu ketika melakukan rebutan bola di atas, dan ini dilakukan oleh Najamudin Aspira. Sebuah keputusan yang cukup tepat saya pikir. Umpan berbahaya dari Richard Aras begitu terukur, heading Mario Kostas tidak sempurna tadi. Bola masih melambung di udara dan terjadi duel perebutan. Setiap pemain fokus memenangkan bola. Nampaknya sedikit sekali sentuhan dari dan sebuah peluang gol cepat tercipta dari Persiwa Wamenas begitu spektakuler. Start yang sangat diimpikan oleh Gomez de Oliveira dan Eric Wicks Lewis berjoget membungkam Stadion Surajaya. 1-0 Persiwa Wamena. Ya, luar biasa kita pikir bagaimana prosesnya terjadinya gol dari Eric Wicks, dan sangat berbahaya Eric ketika diberikan kesempatan atau leluasa memegang bola menyerang, dan kita lihat bagaimana heading dari Podai. Luar biasa kemampuan dari Jailani Are tadi memberikan peluang bagi Eric Wicks menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong, dan kita lihat finishing yang begitu baik dan sangat tenang. Jeger Persiwa Wamena unggul 0-1. Inilah dia start idaman dari Gomez de Oliveira dengan kedua tangan yang mengangkat di udara, tanda jayanya awal pertandingan bagi Persiwa Wamena. Bukan sebuah pelanggaran terhadap Hari Novian. Mario Kostas menguasai bola, umpan pendek pada Gustavo Lopez. Sebuah terupas kali ini Rudi Widodo. Terbentur tangan nampaknya dari Shibakoya Yoichi dan harus dihadiahi penalti. Keputusan yang sangat cepat diambil oleh Najamudin Aspiran yang begitu yakin bola menyentuh tangan dari Shibakoya, walaupun nampaknya cukup dekat tadi jarak antara bola dengan tangan Shibakoya Yoichi. Sangat sulit bagi Shibakoya untuk menggeser atau memindahkan tangannya. Ya, memang kita juga lihat bagaimana juga posisi dari seorang Najamudin tidak begitu dekat dengan kejadian, tapi dia bisa mengambil keputusan yang tetap cukup tepat dan tidak bisa dielak sebenarnya seorang Siba. Bagaimana kita lihat tayangan ulang bola syuting dari seorang Widodo mengenai tangan kiri dari Shibayoka. Jelas sekali betul sekali, ada benturan dengan tangan. Namun pembelaan bagi Shibakoya adalah jarak yang begitu rapat dengan seorang Rudi Widodo. Namun kita lihat juga tidak ada protes dari Shibakoya yang tahu betul apa yang dia lakukan tadi. Bola dari Rudi menyentuh tangan kiri dari Shibakoya. Penalti akan dilakukan atau dieksekusi oleh Mario Kostas. Menarik sekali untuk melihat Mario Kostas sebagai Algojo, bukannya Gustavo Lopez dalam keadaan penting seperti ini. Berhadapan dengan Gali. Mario Kostas sangat tenang, side foot finish 1-1 di Surajaya dan kembali skor sama ketat. Inilah dia bangkitnya Lamongan di awal-awal babak pertama. Jeger 1-1. Ya, ini gol ke-9 bagi Mario Kostas dan gol ke-19 bagi kemasukan dari Persiwa, dan sama halnya juga dengan Persela Lamongan di mana kedua tim saat ini sudah sama tanya 19 gol. Kita lihat bagaimana tenangnya seorang Mario Kostas melakukan tendangan penalti. Eksekusi yang sangat prima dari Mario Kostas, menunggu pergerakan dari penjaga gawang Gali. Langsung lesakan tembakan yang sangat terukur dengan side foot tadi. Uncit menunjuk titik putih karena memang ada benturan bola dengan tangan tadi. Dan kembali sang Algojo Mario Kostas. Luar biasa Mario Kostas, walaupun Gali sempat menyentuh bola tadi. Bola masih dapat melesak masuk ke gawang Wamena, dan kali ini Lamongan berhasil unggul 2-1 melalui gol yang diciptakan oleh Mario Kostas. Ya, gol ke-10 bagi Kostas. Kita lihat memang tadi bagaimana antisipasi dari seorang Gali. Begitu bagus sebenarnya, hanya karena datangnya bola begitu deras. Kita lihat tayangan ulang, begitu deras, bam. Tidak bisa dihalau oleh seorang Gali walaupun sempat mengenai tangan kanannya. Sudah dapat dibaca tadi oleh Gali. Upaya penalti dari Kostas, namun power yang begitu kencang menyebabkan bola tidak bisa diselamatkan dan merangsek masuk ke gawang Wamena. Dua secang dan mengarah langsung ke pelukan dari penjaga gawang Gali tadi. Masih sangat mudah untuk diantisipasi. Ya, meski kita lihat hujan sudah makin deras, tapi kita lihat bagaimana penjagaan ataupun tanggapan dari seorang Firly masih cukup bagus. Kita lihat dia bisa mengantisipasi bola dengan baik. Sukadana buahkan Fodai, sebuah terupas ditujukan kepada Harmoko. Peluang bagi Harmoko dapat diblok tadi, dan peluang kali ini ada sebuah gol. Penyama kedudukan diciptakan oleh pemain yang memang menjadi ancaman murni, yaitu Jailani Arai dengan pergerakan yang luar biasa mengejutkan Stadion Surajaya. 2-2.
Ya, kita lihat memang sangat tidak berimbang, hanya seorang Harmoko yang ada di sektor pertahanan daripada Persela Lamongan, tetapi kita lihat bisa melakukan syuting dan dapat rebound dari seorang Arai dan melakukan syuting begitu deras, jatuh di sektor kanan dari gawang Khairul Huda. Bam tidak bisa terkawal, sangat deras. Finishing yang sangat brilian dilepaskan oleh pemain Jailani Arai. Momok yang memang sangat menakutkan bagi lini pertahanan Lamongan semenjak babak pertama tadi, dan dengan dingin menyelesaikan sebuah peluang yang sebenarnya